Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kembali kita diperjumpakan dalam satu persekutuan untuk menghayati kasih kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, dalam hidup keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pelayanan kita bersama. Dalam ibadah keluarga di rumah tangga kita masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, yang melayakkan kami mengalami berkat sukacita di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, di tengah-tengah persekutuan pelayanan kami, khususnya kami yang ada di Bajem Surya Kasih Tembilahan. Dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, kami akan menghayati kekayaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukan kami untuk dapat menghayati kekayaan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, juga adik-adik sekalian, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15, firman Tuhan menyatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sukacita persekutuan pasti tidak berkurang, bukan? Sekalipun kita masih terus ada dalam situasi yang bergumul berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tetapi mengatakan kepada kita kasih kebaikan Tuhan selalu nyata dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15 masih melanjutkan perikop yang kita renungkan di hari Minggu berkaitan tentang Yosua.
Namun di malam ini kita diperhadapkan dengan situasi yang dihadirkan kepada kita tentang Kaleb bin Yefune yang merupakan juga salah satu pengintai yang ada untuk melihat bagaimana situasi Yerikho pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yosua yang berarti Allah menyelamatkan, mengisahkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel dan bagaimana meyakinkan janji Allah di dalam kehidupan umat pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, menarik yang perlu kita perhatikan bagaimana situasi berkaitan dengan pembagian tanah bagi suku-suku Israel. Disodorkan kepada kita ketika kita melihat mulai dari pasal 14, bagaimana 2,5 suku yaitu suku Ruben, Gad dan setengah Manasye telah memperoleh bagian mereka. Sehingga hal yang menarik adalah berkaitan dengan menggunakan cara undi untuk menentukan bagian masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Kaleb datang menghadap kepada Yosua. Kaleb mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya berkaitan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Musa kepada Kaleb di hadapan Yosua. Mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kaleb bukan cerita bohong. Apa yang disampaikan oleh Kaleb karena memang bersama dengan Yosua mereka tahu apa yang disampaikan Musa pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Kaleb yang berarti setia atau kesetiaan. Perikop kita mengarahkan kepada kita mulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15, bagaimana situasi ketika Kaleb datang kepada Yosua untuk meminta bagiannya, merujuk pada apa yang disampaikan Tuhan lewat Musa di Kades Barnea. Dan lebih lanjut disampaikan kepada kita bagaimana Kaleb mengingat perihal awal dari upaya yang dilakukan Musa dan bangsa Israel saat menduduki negeri itu. Waktu itu Kaleb berusia 40 tahun pada saat ia menjadi pengintai di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa yang disampaikan oleh Kaleb bahkan mengatakan pengalaman yang coba ia sajikan, yang coba ia sampaikan kepada Yosua dengan sejujur-jujurnya. Kaleb tidak melihat kekuatan fisik yang dimiliki orang-orang di situ, tetapi Kaleb mau menyatakan bahwa apa yang ia lakukan karena ia bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, atas kesetiaan, atas ketekunan dan atas ketaatan yang dilakukan oleh Kaleb mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya, berubah dan kemudian mendapatkan berkat. Mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kaleb diperhitungkan Allah. Apa yang sudah dilakukan oleh Kaleb berbuah kebaikan, yaitu berkat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bahkan di ayat 13 sampai ayat 15 kalau kita perhatikan, ketika Kaleb datang menghadap Yosua, Yosua bukan hanya sekedar menyatakan bahwa membenarkan apa yang disampaikan oleh Kaleb, tetapi juga ditampilkan kepada kita Yosua memberkati Kaleb dan memberikan tanah Hebron menjadi milik pusakanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mau mengatakan kepada kita berangkat dari perikop ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita yang namanya setia, yang namanya taat mungkin sulit ditemukan dalam diri kita. Karena ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan mungkin, berbagai tantangan atau pergumulan, mungkin kita sudah setia. Tetapi karena seiring perjalanan kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, yang awalnya setia berubah menjadi tidak setia. Tetapi tidak dengan Kaleb. Bayangkan waktu yang disodorkan kepada kita bukan singkat, 40 tahun. Bahkan perikop kita menampilkan sekarang Kaleb berada di usia 80 tahun. Mengatakan bahwa satu hari saja ketika kita dituntut untuk setia, seringkali kita tidak mampu, seringkali kita tidak sanggup.
dengan beralasan bahwa karena kita terlalu punya banyak pergumulan, karena kita terlalu punya banyak kebutuhan, kesulitan, sehingga kesetiaan yang sudah kita miliki berubah menjadi tidak setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tetapi di sisi lain mengatakan kepada kita bahwa ketika kita bertahan dalam kesetiaan kita, tanpa disadari itu juga menjadi bahan ujian bagi kita untuk semakin kuat menghadapi tantangan dan kesulitan, bahkan pergumulan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kesetiaan yang ditampilkan oleh Kaleb sesungguhnya patut kita contohi. Kenapa? Karena melihat bahwa tidak ada persoalan besar yang dapat menghambat karya dan pekerjaan Allah. Perikop kita di dalam kitab Yosua mau menampilkan bahwa kalau Allah berjanji kepada umatnya, Allah tidak pernah ingkar janji. Tetapi juga Allah menuntut saya dan saudara-saudara untuk melihat bahwa kalau kebaikan, kalau kesetiaan, ketaatan kita berpegang sepenuhnya hanya kepada Allah, mari kita meyakini, kita mengimani ada berkat yang Allah persiapkan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menantikan janji dan berkat Tuhan diperlukan waktu yang tidak sebentar. Dan bagaimana kita menantikan janji dan berkat Allah, ada proses yang harus kita lewati. Proses itu dalam rangka membentuk iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang mempercayakan hidup bahkan berkat bagi saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita belajar lewat perikop kita di saat ini dari Yosua dan Kaleb. Sama seperti Kaleb, kita yang berpegang pada janji dan kesetiaan Allah, walaupun harus menanti-nantikan berkat Allah, tetapi akhirnya ada buah kepastian yang menjamin hidup keturunan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita juga sebagai gereja, kita yang adalah orang-orang yang dipilih Allah, dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang Yesus Kristus. Yang dituntut dari kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini, sekalipun dalam keluarga rumah tangga kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, tetapi mengatakan kepada kita, mari kita tetap berpegang pada kesetiaan iman yang Allah percayakan bagi kita. Orang yang setia akan terus diperhadapkan dengan berkat. Tetapi juga harus kita maknai bahwa mendapatkan berkat itu bukan berarti kita lepas dari yang namanya tantangan dan pergumulan. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau disodorkan pertanyaan kepada kita, kira-kira bentuk-bentuk kesetiaan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah? Dalam wujud keluarga rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam relasi kita, bahkan terlebih di dalam pelayanan kita. Dan kemudian mengatakan kepada kita, apakah penting kita menjaga sikap setia kita dalam rangka membangun hubungan relasi kita dengan Allah lewat sesama di sekeliling kita. Mungkin terdengar sulit, tetapi inilah yang menjadi panggilan pelayanan bagi kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Mari kita tetap menjaga kesetiaan kita, pengakuan kita untuk tetap mengikut Tuhan di sepanjang langkah kehidupan kita. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun kesulitan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pegangan kesetiaan kita kepada Allah jangan pernah berubah. Yakin dan imani, kesetiaan yang kita lakukan, kesetiaan kita kepada Allah diperhitungkan Allah. Yakin dan imani, ada berkat yang Allah persiapkan bagi saya dan saudara-saudara, bagi hidup rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam kasih dan kesetiaan Tuhan, marilah kita satukan hati, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dalam ibadah keluarga. Saat ini kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih kebaikan, berkat yang sungguh nyata kami rasakan. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan kami boleh menghayati kekayaan firman-Mu. Kuasailah hati kami agar kami dapat selalu mengasihi Tuhan dan terus percaya akan janji-janji Tuhan. Sekalipun memang kami menyadari di sepanjang langkah hidup kami
dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan kami, bahkan dalam relasi kami dengan sesama kami. Tidak sedikit tantangan, gumul yang harus diperjumpakan bagi kami. Namun ya Tuhan, kami belajar lewat firman-Mu di saat ini, bahwa ketika kami setia untuk terus mengikut Tuhan, ada berkat yang Kau persiapkan bagi kami. Kami satukan hati membawa di dalam doa syafaat kami di saat ini untuk hamba-Mu Pendeta Janet Lee Afia Habati Huta. Dalam gumul karena sakit berkaitan dengan kondisi fisik, biar kiranya Tuhan juga yang terus melawat, memulihkan, menyembuhkan. Berkati suami, orang tua, sanak saudara dengan segala kasih, kebaikan, kepedulian, cinta yang boleh mereka berikan. Berkaitan dengan pengobatan yang dilakukan, Tuhan juga yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya itu menjadi sarana untuk proses kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan datangnya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kebersamaan kami selaku presbiter, diakon, penatua, dan pendeta. Tuhan berkati kami dalam pelayanan ini, sekalipun di masa pandemi ini, biar kiranya pelayanan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Keluarga yang tetap setia mendukung kami, suami, istri, anak-anak kami, Tuhan juga yang tetap memberkati. Kami berdoa untuk pengurus dan anggota Pelkat, komisi-komisi kerja, panitia-panitia, karyawan kantor, Tuhan juga menyertai berkati dengan segala karya, tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk proses pembangunan yang terjadi di rumah Pelkat, Tuhan juga berkati, biar kiranya kasih Tuhan juga yang terus menyertai panitia dalam upaya untuk pembangunan ini. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pergumulan rumah tangga kami masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, demikian juga kami sebagai anak-anak. Biar kiranya Tuhan juga memberkati kami sebagai keluarga, supaya kami boleh sama-sama memuliakan Tuhan, menghadirkan kasih kebaikan dan berkat yang dari Tuhan datangnya. Orang-orang tua kami dalam masa lanjut usia, dengan segala keterbatasan fisik, namun kami percaya iman mereka senantiasa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Janda duda, yatim piatu di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan juga memberkati kami semua. Inilah kami ya Bapak, kami berdoa untuk kebersamaan persekutuan pelayanan kami, GPIB Jemaat Anugerah Sorek, biar kiranya Tuhan, kasih Tuhan juga yang terus melingkupi kami yang ada di sektor pelayanan, Pospelkes, bahkan di bakal jemaat, Tuhan juga memberkati. Biar kiranya setiap pelayanan kami semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, biar kiranya kasih Tuhan juga yang terus menyertai memberkati, sekalipun di masa pandemi ini, biar kiranya bangsa dan negara kami juga senantiasa membawa sukacita berkat yang berasal dari Tuhan datangnya. Inilah kami ya Bapa, kami berdoa untuk segala apapun yang menjadi rencana-rencana kehidupan kami sepanjang langkah hidup kami, segala apapun yang menjadi gumul kami tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, biar kiranya Tuhan ajarlah kami untuk tetap menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Malah menjadi bagian hidup kami, bahkan ketika kami akan mengistirahatkan tubuh kami, biar kiranya kasih Tuhan juga yang terus menopang kami, sehingga ya Bapa, dalam sukacita kami juga Tuhan pakai untuk melanjutkan kasih setia berkat Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami ada. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami, inilah sembahyang kami. Di atas semuanya itu ya Tuhan, biarlah setiap doa, pinta, dan sembahyang kami, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Hanya pada-Mu Tuhan kami berdoa, hanya pada-Mu Tuhan kami bermohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.